ya Allah kenapa sih aku tuh nggak jadi burung aja gitu, enak terbang mati masuk surga gitu kan ibaratnya gitu. Kenapa mesti kayak gini banget gitu? Maksudnya kayak stres banget gitu, nggak dapat kuliah, kita berpacu harus nanti perpanjang visanya gimana gitu, belum lagi ngurusin birokrasi yang sungguh ribet di Jerman ini gitu kan. Selamat bergabung sahabat-sahabat GIP semua yang ada di Indonesia maupun yang ada di Jerman, terutama di Berlin. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menjadi host di GIP Talks bersama narasumber kita, Kariska. Assalamualaikum Kariska, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kon? Alhamdulillah sehat. Ada background ya, Masya Allah. Begitulah hominya ya. Iya, luar biasa. Luar biasa, mantap. Oke, gimana kabarnya? Sehat? Sehat juga, alhamdulillah. Di sini cerah ya, di Berlin ya Kak, ada matahari. Mungkin di Indonesia juga semua, insya Allah sahabat-sahabat GIP dalam keadaan fit, semangat, sehat, dan secerah mentari kali ini. Iya. Ups. Baiklah, kalau gitu kita mulai aja. Tema kali ini kita akan berbicara mengenai 10 tahun di Jerman, apa sih rasanya dan mengalami masa remaja di Jerman. Nah, kedepannya kita akan berbicara bersama Kariska dan saya akan ditemani bersama Kariska juga. Baik, kalau gitu, kalau boleh tahu Kariska sekarang lagi kegiatan apa sih gitu? Dan kenapa sih mau kuliah ke Jerman gitu, mau menghabiskan remajanya di Jerman, apalagi di Berlin ini atau di Halle gitu ya? Mungkin pindah-pindah kota juga kali Kak. Bagaimana? Ini dulu kali ya Kon, apa kenalan dulu Mbak Rene kita? Boleh, bener juga. Tadi saya mikir, udah pernah kenal kali ya Kariska kan, udah terkenal gitu ya, tapi sekarang kagak juga Kon. Oh iya, siap. Beda-beda betul juga, kalau gitu jadi Jokowi. Perkenalan Kariska sedikit, lahir atau terserah deh, gimana Kariska? Singkat aja ya gitu. Ya, sebelumnya aja. Mungkin kenalan dulu ya, nama saya Rizka Rahmayani. Ke Berlin itu dari ke Jerman tepatnya itu tahun 2011. Jadi lulus SMA, 18 tahun tuh langsung berangkat ke Jerman lah tahun 2011-nya. Sampai qadarullah nggak nyangka juga ternyata sampai berkeluarga dan bersuami dan punya anak juga. Sekarang anak 2, alhamdulillah, yang satu umur 2 tahun setengah, yang satu baru 2 bulan gitu. Hari ini 2 bulan, alhamdulillah. Jadi itu kali ya perkenalan singkatnya. Sekarang saya masih berstatus mahasiswi di Martin Luther Universiteit di Halle dengan status lagi cuti semester. Kenapa sih Kak memutuskan mau kuliah ke Jerman gitu, mau menghabiskan ke Jerman remaja gitu di sini, nggak jauh dari orang tua gitu kan? Nah itu sejarahnya cukup panjang sih sebenarnya ya. Cuman kalau mau dipersingkat, awalnya itu karena pertama kali itu ngelihat teman, kan dulu lagi zaman aktifnya Twitter tuh Kon, awal-awal Twitter muncul deh kayaknya. Iya. Nah terus tuh kayak ngelihat ada teman SMA nge-tweet pakai bahasa Jerman. Jadi kan dulu aku SMA-nya ada bahasa Jerman juga kan, jadi ngerti lah dikit-dikit gitu. Pas dia nge-tweet gitu, aku kalau di Twitter tuh bahasanya nge-message lah gitu. Mi mau ke Jerman ya gitu, mau dong gitu, gimana gitu, karena waktu itu pada saat itu emang aku lagi cari-cari beasiswa ke luar negeri Kon. Coba daftar waktu itu sempet tuh nge-email Queensland, gaya banget ya, terus pokoknya beneran nih nge-email pokoknya coba-coba ya Malaysia gitu-gitu deh yang dekat-dekat kan, mikirnya terus lah ini si temen aku ke Jerman gitu kan, gimana caranya gitu, terus akhirnya nanya-nanya, direkomendasikan lah ya kan salah satu agen yang ada di Indonesia. Akhirnya kayak di situ lebih ke ini sih, bukan karena agen ya, tapi lebih karena aku berpikir bahwa memang kan aku pada saat itu pengennya masuk kedokteran kan Kon. Dan emang kalau dikalkulasi gitu sama orang tua aku juga gitu, untuk kuliah kedokteran di Jerman itu jauh lebih murah memang daripada di Indonesia gitu. Kalau kita hitung-hitung ya gitu. Ya, dan karena kan abang aku juga ngambil kedokteran kan, kuliahnya kedokteran gitu, dan orang tua tuh tahu banget lah habisnya berapa gitu untuk jadi dokter di Indonesia tuh mahal banget gitu. Makanya kayak oh ya udah deh gitu, orang tua juga semangat banget, setuju banget gitu, di luar ekspektasi aku juga, kirain nggak boleh gitu kan, ternyata dukung banget gitu, ya udah berangkat lah gitu.
gimana sih Kak mengatur gitu, satu jadi student, satu lagi dari ibu rumah tangga, satu lagi juga jadi mengurus suami gitu kan, jadi multitasking. Itu gimana sih Kak cara membagi waktunya gitu? Ini menarik banget gitu. Jadi gini Kon, jadi sejarahnya itu awalnya tahun 2016 itu aku nikah. Itu tuh tahun dimana sebenarnya mama papa aku tuh udah bilang kayak udahlah nggak usah nikah dulu. Itu inget banget aku akhir tahun 2015 gitu ya. Karena waktu itu setelah selesai dari proses ta'aruf yang berujung gagal gitu ya, jadi orang tua tuh bilang udahlah nggak usah nikah dulu gitu, jadi fokus nyelesain kuliah dulu aja cenah gitu. Nah terus udah gitu, oh ya udah gitu kan, terus dari papa juga lebih ke ke finansialnya gitu, maksudnya belum ada dan lain sebagainya gitu kan. Nah udah tuh kan qadarullah, aku mah tetap doa aja gitu ya kan, minta yang terbaik sama Allah gitu. Nah di pertengahan 2016 itu qadarullah ternyata CV-nya Bang Karimi gitu ya, CV Ta'aruf Bang Karimi itu masuk duluan gitu ke guru ngaji aku Kon. Nah terus tuh itu di luar ekspektasi juga sih, ternyata ketika ngasih ke orang tua aku tuh pro banget gitu, khususnya papa ya yang nggak pernah tertarik lah kalau misalnya aku lagi proses ta'aruf gitu. Nah ini pas CV Ta'aruf Bang Karimi masuk, itu papa excited banget gitu. Nah qadarullah aku mikirnya ini sih husnuzonnya sama Allah, ternyata dari semua rezeki yang ada, aku diberikan rezeki jodoh lebih dulu ketimbang lulus tepat waktu atau lulus duluan lah gitu istilahnya. Nah jadi itu sih di luar rencana aku juga gitu, ternyata qadarullahnya nikah dulu gitu, terus sekarang punya anak gitu, sekarang bagi tugasnya jadinya kerja sama gitu kan sama Bang Karimi. Nah lagi nih, kok kakak mau sih apa istilahnya masa remajanya gitu dihabiskan dengan seperti itu? Apa sih motivasinya gitu? Beda-beda ya. Iya. Pastilah motivasi itu ada naik turun gitu ya. Kadang jadi student, ini aku belum selesai nih ujian, gitu. Tiba-tiba ke anak gitu kan. Itu gimana sih pandangan kakak gitu? Mau gitu jadi remaja? Justru kayak aku pribadi kayak ngerasa bersyukur banget Kon. Mungkin kalau ditanya apa ya suka dukanya gitu, alhamdulillah kalau di aku sih banyak sukanya ya, maksudnya dan bisa berangkat ke Jerman di saat usia aku masih 18 tahun itu aku salah satu anugerah juga sih dari Allah Subhanahu wa taala gitu, karena aku ngerasa justru aku lebih mengenal diri aku ketika aku ada di sini gitu Kon. Karena kayak kita ngerasain nggak sih Kon, maksudnya nggak tahu ya, kalau aku pribadi ngerasa ketika ke Jerman ini kayak benar-benar berada di zona nggak nyamannya aku gitu. Jadi kalau orang gitu ya ke Jerman itu tuh wah liburan, wah keliling Eropa dan lain sebagainya gitu, wah nggak di aku gitu. Aku pertama kali nyampe Berlin gitu ya, pertama kali nyampe Berlin tuh stres Kon gitu. Maksudnya mesti mikirin orang teman-teman nyampe ke Jerman tuh udah pada dapat Studienkolleg kan. Nah aku Studienkolleg aja tuh belum dapat, sedangkan orang tua udah berpikir bahwa aku ke Jerman ya kuliah, sedangkan aku tempat untuk kuliah aja tuh belum ada sebenarnya gitu. Jadi kayak nah itu sih di titik, makanya tuh tiap hari belajar bahasa Jerman waktu di Berlin tuh pernah kayak satu waktu tuh aku jalan gitu ya, ngelihat burung tuh aku pernah kayak ngomong dalam hati gitu ya, entah pokoknya ngomong sendiri gitu, ya Allah kenapa sih aku tuh gak jadi burung aja gitu, enak terbang, mati, masuk surga gitu kan ibaratnya gitu. Kenapa mesti kayak gini banget gitu, maksudnya kayak stres banget gitu, gak dapat kuliah, kita berpacu harus nanti perpanjang visanya gimana gitu, belum lagi ngurusin birokrasi yang sungguh ribet di Jerman ini gitu kan. Nah itu sih, terus akhirnya di titik itu sih aku kayak ngerasa labil, terus quarter life crisis ya kalau orang bilang zaman sekarang gitu. Iya. Jadi kayak karena di titik itulah kayak aku ngerasa kayak pas di Jerman ini kayak jadi banyak waktu sendiri untuk merenung gitu kan. Dengan segala permasalahan yang ada, aku mikir ini kalau misalnya aku curhat ke orang tua, aku curhat ke temen pun nggak bisa bantu gitu istilahnya. Temen pun juga punya masalah yang sama gitu. Mereka harus berjuang untuk dapat uang, dapat izin tinggal gitu kan, dapat kampus gitu, bisa lulus, berbahasa Jerman dengan baik dan benar gitu. Jadi permasalahannya sama gitu. Ceritain ke orang tua juga minta doanya aja gitu kan ibaratnya gitu. Makanya kayak aku di situ, wah ini nggak ada yang lain yang selain bisa nolong aku kecuali Allah gitu. Nah di situ sih. Jadi mungkin ini titik balik hijrah aku juga kali ya, itu pas di
di Jerman ini gitu. Jadi mulai searching Google lagi tuh tata cara sholat tahajud, tata cara sholat duha, sholat hajat. Waduh, semua sholat deh. Sekarang dari Valesa Archika. Aku baca lagi. Gimana caranya ngelatih mental supaya bisa mandiri di Jerman? Kata, halo Valesa, kata Valesa di Instagram. Terbentuk dengan sendirinya sih Vanessa gitu. Maksudnya karena lingkungan itu tadi kan, aku juga nggak tahu sih, aku mungkin sedikit saran gitu ya ke ada di sini gitu untuk berani keluar dari zona nyamannya masing-masing gitu. Maksudnya zona nyaman tuh yang kayak mungkin rebahan aja kan tuh nyaman banget ya. Maksudnya kayak kenali diri gitu, jujur sama diri sendiri gitu untuk men-challenge diri kita sendiri gimana ya caranya supaya kita itu bisa istilahnya bermanfaat gitu. Nah itu ngelatih mental juga tuh, kalau misalnya kita diem aja di rumah, gimana mental kita mau terlatih gitu istilahnya. Nah makanya kayak ujian itu sebenarnya setiap ujian yang datang itu sebenarnya secara tidak langsung membantu kita menguatkan mental masing-masing sih. Jadi makanya kenapa kalau misalnya ada dapat ujian atau musibah atau cobaan atau apapun itu namanya gitu, kita usahakan untuk dihadapi gitu sebisa mungkin gitu. Karena itu salah satu cara, kalau menurut aku ya, itu salah satu cara menguatkan hal yang paling efektif dan efisien gitu. Jadi kita terlatih gitu. Untuk ini sama satu lagi itu sih maksudnya berada di lingkungan yang tepat gitu. Kalau mau mental kita terlatih ya, maksudnya jangan sendirian aja, cari teman bareng-bareng gitu, berjamaah gitu. Kalau sendiri mah sulit gitu, bawaannya galau mulu. Iya, tapi emang kelebihannya kalau kita kuliah di Jerman itu nggak hanya suatu nilai kuliah ijazah, tapi nilai kehidupan pun kita dapat gitu, double nilai yang kita dapatkan tuh selain nilai pendidikan dan juga ada nilai kehidupan gitu. Paling penting juga untuk kita di Jerman ini itu sih jaga akidah juga gitu, jaga akidah kita sama Allahnya gitu ya kan, karena orang-orang di sini kan rata-rata kan ya kon. Jadi untuk jaga itu kita perlu tadi kan pertama kata aku lingkungan ya supaya nggak kebablasan bebasnya. Terus yang kedua pentingnya kita mendatangi majelis-majelis ilmu, karena kan kita sedari di Indo misalnya udah punya akidah yang kuat nih. Nah sampai kita di Jerman gitu ya, kita perlu karena kan iman namanya naik turun ya kon. Jadi iman itu nggak bakal hadir kalau kita nggak ketemu gitu. Nah makanya itu kenapa merasa bersyukur waktu awalnya Jerman aku ada mentoring tiap pekannya. Jadi tuh aku secara tidak sadar gitu ternyata dapat ilmu-ilmu baru gitu, yang itu menambah keimanan aku sama Allah gitu. Oh ya, jadi banyak waktu merenung gitu loh kan, kayak ternyata gue di dunia ini bentar ya gitu. Ternyata di Jerman ini nggak selamanya masalah-masalah yang dihadapi, birokrasi lah, bahalah, kuliah lah gitu. Itu sementara semua, nggak ada yang dibawa mati gitu istilahnya. Gelar kita di Jerman pun nggak akan dibawa mati istilahnya gitu. Gitu sih kan paling. Mungkin tadi kalimat-kalimat penutup terakhir ya sebelum kita mengakhiri GIP closing kali ya. Iya sekalian closing, benar, pas banget. Pertanyaan ini pas banget untuk mengakhiri pertanyaan ya GIP Talks kali ini, kesempatan kali ini gitu ya. Sebenarnya masih banyak nih Kak pertanyaannya karena waktu tidak memungkinkan. Sekarang udah jam 11.59 waktu CSS, waktu CS maksudnya waktu Jerman. Kemudian juga Kakak juga ada Instagram ya, bagian tadi yang bertanya terus ingin DM Kariska boleh follow IG @rizkarini, terus juga kalian bisa juga DM ke main GIP juga, atau ya gimana next kalian juga bakal ada next GIP Talks minggu depan bersama main GIP plus ada Earthling juga, jadi kalian stay tune, temanya nanti bakal di-share di setiap grup yang ada di WhatsApp mungkin yang udah join, atau juga bisa lihat di Instagramnya main GIP. Kayak sama yang mau nonton keseharian di Jerman kayak apa, tes PCR kan, atau apa itu bisa ke YouTube channelnya Konita ya, Bu Haji Pak Haji. Oh iya betul. Oh iya benar banget, kalian juga bisa lihat YouTube Konita Rabani. Yang tuh ada YouTube tahu channel gitu, loh. tes PCR gitu, apalagi sekarang lagi corona ya Kak, betul. Host kita ini kondang loh, YouTuber dia.
Amin amin, masya Allah. Suatu kehormatan ya kan. Mau doanya aja. Iya, kalau gitu terima kasih sekali lagi Kak untuk Sama-sama kesempatan ya. kali ini udah menemani main GIP. Iya. Kemudian juga terima kasih untuk sahabat-sahabat GIP yang ada di Zoom, semuanya yang ada di Instagram. Mohon maaf banget yang penanya-penanya yang belum belum terbahas pertanyaannya. Kalian bisa next time insya Allah dibahas atau kalian bisa DM karena waktu tidak memungkinkan. Jadi terima kasih sekali lagi atas waktunya dan stay tune GIP Talks minggu depan bersama Earthlings dan sampai jumpa di next GIP Talks. Have a good weekend all. Thank you. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cheers.